Gas. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari materi manajemen keuangan, yaitu cash flow. Perkenalkan, saya Samuel Bozes. Saya Mudita Darmananda. Saya Mario Jeremy. Pertama ada statement of cash flow. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang mencerminkan bagaimana aktivitas bisnis perusahaan memengaruhi arus masuk dan arus kas selama periode tertentu. Kedua ada komponen utama. Komponen utama itu dibagi ada 3, yaitu pertama aktivitas operasi, termasuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan operasi bisnis utama seperti pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Itu ada penyesuaian terhadap pendapatan bersih dilakukan untuk mengakomodasi perubahan dalam akun non-kas seperti penyusutan, amortisasi, perubahan piutang usaha, waris, dan hutang dagang. Selanjutnya ada aktivitas investasi berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang, misalnya membeli mesin atau menjual properti. Ketiga, ada aktivitas pendanaan, mencakup transaksi seperti penerbitan saham baru, pembayaran hutang, atau distribusi dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, Manfaat laporan arus kas, yaitu memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi inti, membiayai investasi, dan mengelola utang serta modal pemegang saham. Laporan ini membantu perusahaan dan investor memahami kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas jangka pendek, mendukung pertumbuhan, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Fokus pada arus kas memberikan pemahaman yang lebih nyata dibandingkan sekadar melihat pendapatan bersih. Next, free cash flow. Definisinya adalah jumlah kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi jangka panjang untuk menjaga operasional. Pentingnya free cash flow mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, bayar utang tanpa mengorbankan aktivitas operasional, lalu membiayai ekspansi tanpa memerlukan pendanaan eksternal tambahan. Membantu dalam penilaian nilai perusahaan, karena investor cenderung fokus pada kas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai mereka. Berikut rumusnya dari free cash flow. Berikut bisa dilihat rumusnya seperti ini. Berikut dari keterangannya itu EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Jadi itu menunjukkan laba operasi sebelum dikenai pajak dan bunga. Lalu Capital Expenditures adalah pengeluaran untuk aset tetap. Sedangkan Delta NOWC, Net Operating Working Capital, adalah perubahan modal kerja operasional. Selanjutnya ada manfaat free cash flow, di mana menjadi indikator kesehatan keuangan jangka panjang. Karena FCF menunjukkan fleksibilitas finansial perusahaan untuk menghadapi perubahan pasar dan mendanai pertumbuhan. FCF memberikan gambaran penting tentang kemampuan perusahaan menciptakan nilai nyata bagi pemegang saham dan memastikan likuiditas jangka panjang. Dengan memahami dan mengelola FCF, perusahaan dapat membuat keputusan strategis seperti penyesuaian dividen, ekspansi bisnis, atau pelunasan utang. Berikutnya, cash flow estimation and risk analysis. Estimasi arus kas. Proses ini sangat penting dalam mengevaluasi proyek investasi. Perusahaan harus mempertimbangkan elemen-elemen berikut. Yang pertama itu investasi awal, di mana biaya modal seperti pembelian peralatan, instalasi, dan modal kerja awal yang diperlukan untuk memulai proyek. Kedua itu arus kas operasional,
Kas yang dihasilkan selama proyek berlangsung dihitung dari pendapatan operasional dikurangi pengeluaran operasional. Yang ketiga itu arus kas terminal. Nilai akhir proyek seperti penjualan aset dan pengembalian modal kerja. Estimasi arus kas harus mencerminkan nilai kas nyata daripada pendapatan akuntansi, sehingga lebih relevan untuk analisis investasi. Selanjutnya itu analisis risiko. Ada sumber risiko, di mana risiko internal meliputi estimasi biaya yang salah atau asumsi pasar yang tidak akurat. Kemudian risiko eksternal, mencangkup perubahan ekonomi, regulasi, atau persaingan. Selanjutnya metode evaluasi risiko meliputi sensitive analysis, di mana mengukur dampak perubahan variabel kunci. Selanjutnya skenario analisis, membandingkan skenario optimis, pesimis, dan dasar. Yang terakhir itu simulation analysis, menggunakan teknik simulasi seperti Monte Carlo untuk memahami distribusi risiko. Estimasi arus kas memastikan proyek dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya investasi. Dalam menghadapi ketidakpastian, analisis risiko membantu perusahaan mengantisipasi potensi kerugian dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 9. Yang pertama itu bagaimana perubahan dalam capital expenditures dan net operating working capital dapat mengubah jumlah FCF yang tersedia. Yang kedua itu apa yang harus dilakukan perusahaan jika arus kas perusahaan negatif. Berikut jawaban untuk kelompok 9. Pertama itu pengaruh CapEx dan network dan INCWC terhadap FCF. Capital expansion peningkatan CapEx mengurangi free cash flow karena lebih banyak dana digunakan untuk investasi aset tetap. Sebaiknya penurunan CapEx meningkatkan FCF. Kedua ada net operating working capital. Kenaikan net operating working capital mengurangi FCF karena lebih banyak dana terserap untuk kebutuhan operasional seperti persediaan dan piutang. Penurunan net operating working capital meningkatkan FCF. Jawaban untuk nomor 2 ada langkah. Langkah jika ada beberapa langkah jika harus kas negatif. Pertama, ada mengurangi biaya operasional atau investasi. Kedua, ada mencari pendanaan eksternal seperti utang atau ekuitas. Ketiga, menjual aset yang tidak produktif. Keempat, meningkatkan pendapatan melalui strategi penjualan atau efisiensi operasional. Selanjutnya. Pertanyaan kelompok 10. Yang pertama itu, bagaimana hubungan antara FCF dengan nilai intrinsik suatu perusahaan? Menjelaskan konsep diskon arus kas bebas. Yang kedua itu, jika sebuah perusahaan memiliki arus kas operasi positif, tapi arus kas investasi dan pendanaan negatif, apa yang dapat disimpulkan dari kondisi tersebut? Berikut jawabannya, yaitu hubungan FCF dengan nilai intrinsik dan konsep DCF. Free cash flow mencerminkan uang tunai yang tersedia setelah memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Nilai intrinsik perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Nilai intrinsik perusahaan dihitung dengan mendiskon FCF masa depan ke nilai saat ini menggunakan discounted cash flow. Metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang untuk menilai potensi perusahaan di masa depan. Yang kedua, kesimpulan dari kondisi arus kas. Yang pertama itu arus kas operasi positif. Perusahaan menghasilkan uang dari operasionalnya. Yang kedua, arus kas investasi negatif. Perusahaan sedang berinvestasi, misalnya membeli aset. Yang ketiga itu arus kas pendanaan negatif. Perusahaan mungkin
sedang melunasi hutang atau membayar dividen. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu arus kas mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Free cash flow menjadi indikator penting untuk menilai fleksibilitas finansial dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dalam investasi, estimasi arus kas harus akurat dan mempertimbangkan risiko agar keputusan strategis dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih.